Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3A, Praktikum Bioinformatika, Departemen Biologi FMIPA UNAN, yang terdiri dari yang pertama itu ada Cynthia Maifutri, yang kedua itu ada Siska Elia Febriani, yang ketiga itu ada Reska Sutrianti, yang keempat itu saya sendiri, Patricia Malciva, dan yang kelima itu ada Zarifa Farha. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari website Uniprot dan DraftBank. Sebelum masuk ke penggunaannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu apa itu Uniprot dan DraftBank. Uniprot sendiri itu adalah basis data daring biologi molekuler serta bioinformatika yang menyediakan informasi tentang sekuens protein, fungsi protein, serta hubungan protein dengan penyakit. Sedangkan untuk DraftBank sendiri itu adalah basis data daring bioinformatika dan informatika kimia yang menyediakan informasi tentang rincian obat, molekul obat, mekanisme kerja obat, serta target obat dan data terkait lainnya. Baiklah, untuk penggunaan dari dua website ini langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu saya minta kepada operator Cynthia Maifutri untuk share screen. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan mengetahui jumlah database, nama, serta nama gen dari protein. Pertama-tama itu kita buka dulu website dari Uniprot-nya. Baik, setelah terbuka website dari Uniprot-nya, kita tentukan dulu apa protein yang akan kita telusuri. Nah, di sini contohnya itu protein yang akan kita telusuri yaitu adalah protein VDR. Lalu kita ketikkan protein VDR dan kita search. Nah, di sini terlihat itu untuk jumlah database dari protein VDR ini yaitu ada sebanyak 2103. Lalu kita akan melihat nama protein serta nama gennya. Pertama kita pilih dulu untuk entry yang pertama. Baiklah, di sini kita dapat melihat untuk nama protein dari protein VDR ini sendiri yaitu adalah vitamin D3 reseptor dan untuk nama gennya yaitu VDR. Baik, untuk penjelasan berikutnya itu mengenai fungsi molekuler dari protein VDR ini akan dijelaskan oleh Zarifa. Kepada Zarifa dipersilakan. Baik, terima kasih Risa. Selanjutnya yaitu kita akan melihat semua fungsi molekuler dari protein VDR ini. Kita bisa scroll ke bawah. Lalu di sini terdapat beberapa fungsi dari molekuler dari protein VDR. Yang pertama yaitu ada pengikatan kalsitriol, lalu yang kedua ada pengikatan DNA, yang ketiga lalu ada aktivitas faktor transkripsi pengikatan DNA spesifik RNA polimerase 2, yang keempat yaitu pengikatan asam lactokolat, yang kelima aktivitas reseptor asam lactokolat, yang keenam aktivitas reseptor nuklir, yang ketujuh pengikatan reseptor retinoid nuklir, yang kedelapan pengikatan asam nukleat, yang kesembilan yaitu pengikatan DNA spesifik urutan wilayah regulasi RNA polimerase 2 cis, yang ke-9 yaitu pengikatan molekul kecil, lalu yang ke-10 ada pengikatan ion seng. Sekian saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Zarifa atas penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya itu mengenai fungsi proses biologis serta lokasi protein PDR ini di dalam sel itu akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi proses biologinya. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari proses biologinya. Kita jelaskan beberapa. Yang pertama itu ada proses apoptosis yang terlibat dalam involusi kelenjar susu. Selanjutnya ada jalur persinyalan asam empedu. Selanjutnya ada transportasi ion kalsium. Selanjutnya ada diferensiasi sel dan ada morfogenesis sel. Nah, kita akan melihat lokasi dari protein VDR ini pada sel. Itu kita klik subseluler lokasi. Nah, lokasi protein PDR ini di sel itu terdapat pada nukleus dan sitoplasma. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia atas penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang nama target obat dari protein PDR ini itu akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska, kita persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai target obat dari protein ini. Yang pertama kita buka pada bagian disease dan varian. Kemudian pada bagian chemistry. Dan di sini terdapat bagian drug bank, di mana pada bagian ini akan terdapat beberapa nama obat yang berhubungan langsung dengan protein ini. Dan saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu yang pertama yaitu ada becocalcidiol. Itu sebagai mediator transkripsi RNA polimerase 2 subunit 1 dan juga sebagai reseptor vitamin D pada manusia. Yang kedua yaitu ada calcifediol. Target obat dari calcifediol ini yaitu untuk reseptor vitamin D3 pada organisme manusia. Untuk obat yang ketiga yaitu kolesterol. Untuk target obat dari kolesterol ini yaitu subfamili reseptor nukleus 1 anggota kelompok 1,3, reseptor vitamin D3, keluarga domain lektin tipe C4 member E, reseptor nukleus ROR alpha pada organisme manusia. Untuk obat yang selanjutnya yaitu ergocalciferol. Untuk target obat ergocalciferol ini yaitu sebagai reseptor vitamin D3 dan juga penginduksi saluran kalsium yang tergantung pada tegangan. Organismenya yaitu manusia. Dan obat yang terakhir yaitu vitamin D.
Target dari vitamin D ini yaitu reseptor vitamin D dan juga protein pengikat vitamin D pada organisme manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Siska atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai struktur 3D dan penyakit yang berkaitan dengan protein PDR ini itu akan dijelaskan oleh Reska. Kepada Reska kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, maaf, karena di tempat saya tidak kondusif. Selanjutnya kita lanjut ke struktur 3 dimensi dan juga penyakit yang berkaitan dengan protein FDR. Untuk yang pertama, kita dapat melihat struktur 3 dimensi dari protein ini pada fitur structure. Nah, dapat kita lihat berikut merupakan struktur 3 dimensi dari protein FDR. Nah, selanjutnya kita dapat melihat penyakit yang berkaitan dengan protein FDR ini pada fitur disease and variants. Nah, mungkin dari operator bisa minta tolong di-scroll ke bawah. Nah, dapat kita lihat pada bagian organism spesifik database, yaitu pada bagian MIM atau MIM. Dapat kita lihat penyakit yang berhubungannya pada fenotip, genetik, dan juga fenotip. Yang pertama, mungkin operator bisa mengklik yang fenotip. Nah, penyakit yang berkaitan dengan protein FDR ini yang pertama adalah vitamin D dependent rickets atau FDDR2A. Penyakit ini merupakan kelainan resesif autosomal langka yang disebabkan oleh mutasi pada agen reseptor vitamin D yang menyebabkan resistensi organ akhir terhadap 1,25 OH2 vitamin D. Nah, selanjutnya mungkin operator bisa kembali lagi ke halaman Uniprot. Nah, yang kedua kita dapat mengklik bagian get. Nah, pada genetiknya, protein FDR ini berperan juga sebagai reseptor vitamin D. Nah, kembali lagi ke bagian Uniprot. Nah, yang terakhir kita klik bagian fenotipnya lagi pada kode berikut. Nah, penyakit yang kedua ada tuberkulosis. Yang bisa kita ketahui, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Reska. Begitulah penggunaan dari website Uniprot dan Drugbank. Sekian penjelasan dari kelompok 3A. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.